Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam sesi yang berbeda, di sini saya mencoba akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang terkait masalah puasa Ramadan. Di antaranya di sini yang akan saya bahas adalah terkait masalah qada dan fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa. Kalau qada itu berarti membayar puasa. Kalau fidyah itu adalah denda. Denda yang wajib dikeluarkan oleh seseorang ketika seorang tersebut meninggalkan puasa. Berapa yang harus dibayar? Yaitu 7 on. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. 7 on itu berarti untuk membayar 1 hari puasa yang ditinggalkan. Itu berarti 2 hari, berarti 14 on terus dan selanjutnya. Di sini saya akan mengambil keterangan dalam kitab Safinatun Najah halaman 121 terkait pembagian siapa saja sih orang yang wajib membayar qada puasa dan wajib membayar fidyah, dan kriteria siapa saja yang nantinya membayar fidyah saja ataupun qada saja. Sebelum kita beranjak kepada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan, sebelumnya saya akan membacakan dulu kitab Safinatun Najah halaman 121. Untuk logat nanti akan saya bacakan logat Jawa dan logat Sunda. Untuk pertama saya akan bacakan dulu logat Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari utawi pirang-pirang pembagiane muka puasa iku arbaatun ono papat. Aidon halemale podo karo al iftar. Al awalu utawi nomor sijine iku al iftaru muka li khaufin kronodi ala wairihi ingatase liyane soim. Wasani utawi kaping pindone iku al iftaru muka ma'a ta'khiri kodoin sertane ngakhiraken kodo, ma'a imkanihi sertane mungkine sohim, hatta ya'tiya sehingga teko opo Ramadhanu puasa Ramadan akhoru kang liyo. Saniha utawi kaping pindone aksam iku ma perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalema opo al qada'u qada puasa dunal fidyati ora wajib bayar fidyah wa huwa hale utawi ma iku yaksuru akeh opo ma kamu guma alaihi koyo wong kang ayan. Wasalisuha utawi nomor telune aksam iku ma prokoro yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma opo al fidyatu bayar fidyah dunal qodoi ora wajib qada puasa wa huwa hale utawi ma iku syai'un wong tuwa kabirun kang banget tuwane. Warabiuha utawi nomor papat ya aksam ikula ora wajib qada wala lan ora wajib fidyah wa huwa hale utawi robe iku al majnunu wong edan alladzi majnun lam yata'adda kang ora pepeko sopo alladzi bijununihi kalawan edane alladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari ari pirang-pirang pembagiana buka puasa eta arbaatun aya opat aidon haladai arwajeng al iftar. Rupana ma perkara ya jamuan wajib fihi dina ma naon al qada'u qada puasa wal fidyatu jeung mayar fidyah wa huwa halna ari ma eta isnani aya 2 bagian. Al awalu ari anu kahijina eta al iftaru buka li khaufin karana sieun ala ghairihi luhureun liyana shaim. Wasani ari anu kaduana eta al iftaru buka puasa ma ta'khiri qadain sertana ngahirkeun qada ma imkanihi sertana mungkina qada hatta ya'tiya sehingga datang naon Ramadhanu puasa Ramadan akharu anu sanes
Saniha ari anu manduana aksam etama perkara yalzamu anu wajib fihi dina ma naon al-qada'u qada puasa dunal fidyati henteu wajib bayar fidyah wa huwa arima eta yaksuru loba naon ma kamu guma alaihi seperti jalmi anu ayan wasali suha ari nomor 3 aksam etama perkara yalzamu anu wajib fihi dina ma naon al fidyatu bayar fidyah dunal qada'i henteu wajib qada wa huwa arima eta syekhun jalmi sepuh kabirun anu sepuh pisan warabiuha di nomor 4 aksam eta lah teu wajib qada wala jeung teu wajib fidyah wa huwa ari rabe eta al majnunu jalmi gelo alladzi majnun lam yata ada anu teu sembarangan sa alladzi bijununihi kalawan edana alladzi. Pembagian orang yang boleh meninggalkan puasa dan nanti hubungannya dengan qada dan fidyah itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang boleh meninggalkan puasa tapi nanti wajib membayar fidyah dan qada puasa. Ada berapa orang tersebut? Ada 3. Yang pertama adalah ibu yang sedang hamil yang mengkhawatirkan terhadap kandungannya, misalkan keguguran. Itu boleh dia tidak puasa dengan alasan yang tadi, tapi nanti dia wajib membayar fidyah dan juga wajib qada. Yang kedua adalah ibu menyusui yang mengkhawatirkan terhadap air susunya. Mengkhawatirkan nanti misalkan pertumbuhan terhadap bayi atau misalkan air susunya itu tidak ada. Itu boleh dia tidak berpuasa, tapi juga nanti wajib membayar fidyah dan qada. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan puasa tetapi dia tidak mengqada puasa tersebut padahal dia mampu mengqadanya sampai datang Ramadan yang bulan tahun depannya. Contoh misalkan saya sekarang pernah meninggalkan puasa 1 hari. Setelah selesai Ramadan sampai datang Ramadan yang selanjutnya saya tidak mengqada sampai datang lagi Ramadan yang akan datang. Nah, nanti berarti saya mengqada puasanya itu wajib juga membayar fidyah. Ketika misalkan Ramadan yang selanjutnya lagi tidak diqada lagi, berarti nanti berlipat ganda. Yang misalkan bayar fidyahnya yang ditinggalkannya 1 hari, berarti nanti bukan 7 on lagi, berarti nanti tambah lagi 7 on. Itu golongan yang pertama, boleh meninggalkan puasa tapi wajib membayar fidyah dan wajib qada. Untuk yang kedua adalah orang yang boleh meninggalkan puasa, dia hanya membayar fidyah saja tapi tidak wajib qada. Siapa saja? Yang pertama adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa, yang sudah pikun. Sudah tua sekali, pikun, tidak mampu berpuasa. Itu berarti tidak wajib qada nanti. Cuman wajibnya bayar fidyah saja. Yang kedua adalah orang yang sakit parah, yang sulit sekali diharapkan kesembuhannya. Tidak mampu berpuasa, sulit sekali kesembuhannya. Diharapkan sangat sulit sekali untuk sembuh. Maka di situ orang tersebut boleh meninggalkan puasa, tapi di situ wajib membayar fidyah, tidak wajib qada. Yang ketiga adalah orang yang tidak kuat berpuasa ketika melaksanakan suatu pekerjaan atau pekerja keras. Tapi hati-hati, ini jangan menjadi alasan bagi kita yang bekerja, dalam artian kerjanya itu kerja kasar. Jadi ada kriteria pekerja keras yang boleh meninggalkan puasa. Di antaranya yang pertama, ketika dia berpuasa, dia memang tidak kuat bekerja, tidak ada tenaga, lemas. Hanya diam saja, tidak kuat bergerak. Yang kedua, pekerjaan tersebut itu tidak bisa diundur selain bulan Ramadan. Tidak bisa diundur, harus dikerjakan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, ketika dia tidak bekerja pada bulan Ramadan atau tidak melakukan pekerjaan itu, maka dia tidak bisa menafkahi anak istrinya. Itu baru boleh. Jadi pekerja keras boleh meninggalkan puasa ketika 3 kriteria ini terpenuhi. 1, ketika dia berpuasa, dia tidak mempunyai tenaga, tidak kuat apa-apa.
Yang kedua, pekerjaannya itu tidak bisa diundur selain di bulan Ramadan. Yang ketiga, ketika dia tidak bekerja pada bulan Ramadan itu atau tidak ada pekerjaan lain lagi selain itu, dia tidak bisa menafkahi istrinya. Itu 3 kriteria. Ketika 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa meninggalkan puasa. Harus tetap puasa. Nah, itu yang kedua. Boleh meninggalkan puasa, tapi wajib membayar fidyah saja. Untuk golongan yang ketiga adalah boleh meninggalkan puasa, tapi di situ wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang bepergian seperti bepergian jarak sholat qashar. Memperbolehkan qashar. Berapa? Kurang lebih 80 km. Itu boleh berbuka puasa. Tidak wajib fidyah, hanya wajib qada saja. Yang kedua, orang yang mengkhawatirkan terhadap kondisi tubuhnya atau kemanfaatan anggotanya. Contoh, misalkan ada orang yang baru masa penyembuhan, habis operasi ataupun habis kecelakaan. Saran dokter, jangan dulu puasa. Nanti kalau misalkan puasa, kondisi tubuh Anda akan melemah. Anda akan kembali terkena penyakit. Itu tidak apa-apa. Boleh meninggalkan puasa. Atau misalkan ada seorang yang sakit, misalkan tangannya jatuh terkena musibah, kecelakaan, sehingga dokter bilang jangan puasa dulu, nanti kalau puasa nanti anggota tubuh Anda atau tangan Anda akan berkurang kemanfaatannya, atau misalkan masa pemulihannya akan terganggu. Itu boleh. Itu boleh. Yang ketiga adalah seorang ibu yang menyusui yang khawatir terhadap dirinya, atau ibu yang hamil yang khawatir terhadap dirinya, atau khawatir terhadap dirinya saja, atau khawatir terhadap dirinya dan kandungannya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang ini dia khawatir terhadap dirinya, bukan terhadap kandungannya, bahkan terhadap anak yang disusuinya, terhadap dirinya saja. Itu wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Atau khawatir terhadap dirinya dan dan anaknya, anak yang disusui atau anak yang dikandung. Itu wajib qada saja. Kalau yang tadi, yang pertama mah itu wajibnya khawatir terhadap anak yang disusui atau janin yang dikandung. Kalau ini yang wajib qada saja, khawatir terhadap dirinya saja, tidak khawatir terhadap anaknya, atau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, dua-duanya. Itu maka wajib qada saja. Yang nomor 4, yang terakhir adalah golongan tidak wajib mengqada dan tidak wajib membayar fidyah. Siapa itu? Orang gila, anak kecil yang belum balik, yang belum mukallaf, dan orang kafir. Di situ memang belum diwajibkan untuk puasa. Jadi meninggalkan puasa saja tidak wajib qada dan tidak wajib membayar fidyah. Itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila nanti ada keterangan yang salah, silahkan buka referensinya di Safinatun Najah halaman 121 ataupun di kitab Al-Baijuri halaman 446 dan 447. Di situ ada keterangannya. Nanti insya Allah kita sambung lagi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Boleh nanti misalkan ada yang mau nanya, buka di komentar. Nanti juga di YouTube-nya aja ada di Pondok Pesantren Al-Barakah. Silahkan Anda berkomentar. Kalau misalkan nanti bisa saya jawab, insya Allah saya jawab dan lengkap dengan referensinya. Silahkan like, comment, subscribe, and share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.